Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Yu Yuan Chuyu berjalan menuruni tembok kota dan menyusuri sungai. Lebih dari 1.000 prajurit di belakangnya juga berjalan menuju sisi lain, menginjak permukaan sungai. Qin Mo mengikutinya. Langkah kakinya mendarat di permukaan sungai. Vitalitas di bawah kakinya meledak, menopangnya dengan mantap, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, jangan menakutinya." Shen Wanyun dan yang lainnya juga bergegas mengikuti. Masing-masing dari mereka mengerahkan energi mereka untuk mencegah diri mereka tenggelam ke dalam air. Mereka bisa berlari di atas air, tetapi berjalan perlahan di atas air agak sulit. Selain mengendalikan air, mereka juga membutuhkan vitalitas yang kuat. Yu Yuan Chuyu bertanya dengan penuh minat. "Saudaraku, tidakkah menurutmu aku akan memberontak terhadap pengadilan?" Qin Mo menggelengkan kepalanya. Karena pemberontakan ini sendiri merupakan rencana Tuan Kekaisaran untuk membersihkan pemerintah dan rakyat. Saudari adalah orang yang cerdas dan telah melihatnya dengan sangat jelas. Jika dia lebih bodoh, dia pasti sudah memberontak sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Yu Yuan Chuyu tersenyum dan berkata, "Kalian berdua benar dan salah. Alasan saya tidak memberontak bukan hanya karena saya pintar. Banyak orang datang membujuk saya untuk memberontak, penuh percaya diri, berpikir mereka pasti bisa membuat saya memberontak. Tapi mereka semua salah. Keluarga Yu Yuan saya tidak menghargai tahta, melainkan rakyat Yu Yuan. Ketika Yu Yuan masih ada, Yan Kang sudah besar dan bisa menyerang kapan saja. Ayah saya tahu bahwa jika ia berperang, negara akan hancur dan keluarga akan hancur. Maka, guru nasional memasuki Yu Yuan dan berdiskusi tentang Dao dengan ayah saya. Saat itu, semua pejabat sipil dan militer hadir. Diskusi tersebut membahas tentang pemerintahan negara dan penghidupan rakyat. Saya dan saudara laki-laki saya juga berada di istana. Dan kemudian, kami dikalahkan. Wajahnya tenang saat ia berkata, "Baik itu memerintah negara maupun mengurus rakyat, aku telah gagal total. Aku yakin." Ayahku mengundurkan diri dari tahta dan meminta saudaraku untuk menggantikannya, tetapi saudaraku menolak dan menyerahkan tahta kepadaku. Ia tersenyum, entah karena merendahkan diri atau tulus. "Aku sudah bilang pada guru kekaisaran Yan Kang bahwa aku tidak sebaik dirimu dalam memerintah negara, maupun dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi aku serahkan Yu Yuan kepadamu. Jika kau tidak bisa memuaskanku dalam memerintah negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat, aku akan memberontak kepadamu di masa depan." Guru kekaisaran setuju dan membiarkanku memerintah Yu Yuan, yang sekarang adalah Li Zhu. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Hulinger terkejut dan berkata, "Kakak, ternyata kamu juga seorang permaisuri." Yu Yuan Chuyu tertawa dan berkata, "Aku pernah menjadi permaisuri selama sehari, tapi itu tidak menyenangkan. Kalau kau ingin menjadi kaisar, cari saja tempat dan nyatakan dirimu sebagai kaisar. Masalahnya hanya berapa banyak rakyat yang harus kau pimpin." Ia menatap asap dan api yang mengepul di sungai. Lalu mengalihkan pandangannya dan tersenyum kepada Shen Wanyun dan yang lainnya, sambil berkata, "Kalian sungguh beruntung bisa mengikuti Adi. Kemampuannya luar biasa." Yue Qinghong dan Yun Ke saling berpandangan dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana jenderal wanita ini bisa tahu bahwa Qin Mo begitu cakap. Yu Yuan Chuyu teringat serangga mayat merah yang ia temukan di pegunungan utara Kabupaten Huyang. Selain serangga mayat merah, ada juga sebuah kerangka. Daging dan darah di mayat itu telah meleleh.
hanya menyisakan tulang dan pakaian. Dari pakaiannya, ia tahu bahwa kerangka itu adalah seorang ahli dari sekte abadi mayat. Meskipun mustahil untuk mengatakan siapa master dari sekte mayat abadi ini. Dilihat dari cara dia mengendalikan serangga pemakan mayat dan jumlah mereka, tingkat kultivasinya mungkin telah mencapai alam bintang 7. Sekte mayat abadi dikenal karena mayat dan racunnya. Dan tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Namun, ketika melawan sekte mayat abadi, bahkan jika tingkat kultivasi dan kekuatan tempur seseorang lebih tinggi dari mereka, sulit untuk mengalahkan mereka. Tuan dari sekte mayat abadi ini meninggal karena diracuni, dan orang yang meracuninya kemungkinan besar adalah saudara laki-lakinya yang jujur dan baik hati ini. Bahkan saudaranya itu pada waktu itu menipu dirinya sendiri dengan menuliskan surat izin kepadanya untuk melewati bea cukai dan membawanya ke ibu kota. Dalam benak Yu Yuan Chuyu, Shen Wanyun dan yang lainnya mampu mengikuti pria licik seperti itu untuk mendapatkan pengalaman, yang bahkan lebih aman daripada mengikuti Imperial College. Jadi dia berkata bahwa Shen Wanyun dan yang lainnya beruntung. Ketika kami tiba di seberang, kota di seberang sungai telah hancur dan tembok kota telah runtuh. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas atau terluka. Yu Yuan Chuyu memimpin pasukannya memasuki kota dan berkata, "Aku baru saja bilang airnya dalam. Selain itu, ada alasan lain. Lihat, aku merebut Kabupaten Lu tanpa banyak kesulitan. Aku merebut tempat ini dengan sangat mudah. Bukankah para pemberontak terlalu lemah?" Qin Mu sedikit terkejut, memancing musuh lebih dalam. Mereka tidak hanya memancing musuh lebih dalam, tapi rubah tua itu bahkan tidak bergerak. Mata Yu Yuan Chuyu berkedip. 3 monster tua yang melukai Tuan Kekaisaran belum muncul. Aku khawatir ada lebih banyak monster tua dari masa lalu daripada mereka. Kepala Istana Li Qing, Qiu Diei, 3 penguasa benteng Sanqi, Kanselir Agung yang memberontak, Raja Naga dari Sekte Yulong, dan para pemimpin kuat lainnya belum muncul. Semua pemimpin, ketua klan, dan ketua sekte lainnya, besar dan kecil, sangat diam. Dan dia berbisik, siapa tahu ada dewa-dewa dari zaman dulu yang masih bertahan? Qin Mu bergidik beberapa kali. Shen Wanyun dan yang lainnya juga merasa ngeri. Yu Yuan Chuyu jelas tahu banyak tentang masa lalu. Tetapi ia tidak membahas detailnya. Ia berkata, "Jangan khawatir. Monster-monster tua ini tidak akan menganggap enteng kalian, anak-anak muda. Target mereka adalah guru kekaisaran. Seorang pejabat tinggi di istana kekaisaran. Sekte yang bercokol di Kabupaten Lu tidak jauh lebih besar daripada sekte mayat abadi yang disebut Sekte Jiuyu. Kabupaten Lu baru saja diredam. Dan beberapa sisa sekte Jiuyu telah melarikan diri. Aku akan memberimu tugas mudah, basmi pencuri yang tersisa." Matanya berbinar saat ia melirik Qin Mu dan yang lainnya. Ia berkata, "Sekte Jiuyu ahli dalam trik, mengaku bisa memanggil roh dan dewa untuk membantu mereka dalam pertempuran. Bersiaplah terlebih dahulu, dan ketika cendekiawan lain tiba, kalian bisa pergi dan menghancurkan mereka. Kamu jago main trik. Kamu bisa memanggil hantu dan dewa untuk bertarung?" Qin Mu sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat jimat penarik jiwa dan pemanggil hantu. Kedua mantra ini berhubungan dengan jiwa dan hantu, dan ia menemukannya di lantai pertama Menara Tianlu. Jimat untuk memanggil hantu dan dewa berasal dari sekolah Hongsan. Sedangkan jimat untuk menarik jiwa berasal dari Sekte Jiuyu. Kedua mantra ini ditempatkan di lantai pertama Menara Tianlu karena tergolong mantra yang relatif langka dan jarang dipraktikkan. Mantra-mantra ini berhubungan dengan jiwa, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan yang besar.
terutama mantra yang dapat memanggil hantu dan dewa. Mantra ini diklaim dapat memanggil hantu dan dewa. Tetapi Kinmu telah mencobanya beberapa kali dan menemukan bahwa mantra ini paling mirip dengan mantra 5 hantu dalam Sutra Dayu Tianmo, tetapi jauh lebih rumit. Setelah Kinmu menemukan kedua mantra ini, ia ingin meminta Basan Jijiu untuk mengajarinya. Basan Jijiu merasa kedua mantra ini kurang populer dan belum dipelajari. Jadi ia memberikannya kepada Basan Jijiu dan membiarkannya mempelajarinya sendiri. Meskipun rune yang digunakan untuk memanggil hantu dan dewa mirip dengan teknik bergerak 5 hantu. Rune mereka jelas jauh lebih rumit dan membutuhkan penyempurnaan jimat. Jimat itu bahkan lebih rumit daripada yang pernah dilihat Kinmu di Istana Emas Loulan. Jimat itu berupa bola yang tidak lengkap dengan 1024 antarmuka yang tidak beraturan, dan setiap antarmuka memiliki rune yang rumit. Jimat Istana Emas Loulan hanya memiliki 14 antarmuka. Kinmu melihat bahwa karakter jimat pemanggil hantu dan dewa terlalu rumit, jadi ia berpikir bahwa kekuatan magis ini sangat dahsyat. Ia tidak menyangka efeknya hanya setara dengan teknik gerakan 5 hantu. Dia yakin bahwa Sekte Hongsan mungkin menyembunyikan sesuatu. Tetapi sekte ini telah menghilang dari dunia dan tidak ada lagi. Kinmu telah berlatih teknik penarikan jiwa dari Sekte Jiuyu. Tetapi dia belum mencoba apakah dia dapat berhasil menarik jiwa orang yang meninggal kembali dari alam baka. Beberapa rune dalam kedua mantra itu serupa. Yang semestinya demikian karena mantra yang terkait dengan jiwa semuanya memiliki kesamaan. Kinmu membeli beberapa kertas kuning dan cinnabar dari kota. Lalu menghabiskan 2 hari menyempurnakan jimat pemanggil hantu dan dewa. Kemudian, ia menghabiskan 1 hari lagi menuliskan rune untuk menarik jiwa, dan membandingkannya 2/2. Setelah membandingkannya, Kinmu akhirnya dapat memastikan adanya kesalahan pada rune yang digunakan untuk memanggil hantu dan dewa serta jimat penarik jiwa di Menara Tianlu. Dan beberapa rune sengaja ditulis secara tidak benar. Sekte-sekte tersebut tidak mau menyerahkan mantra-mantra mereka kepada Istana Kekaisaran. Sehingga mereka sengaja membuat kesalahan pada beberapa rune dalam mantra-mantra yang mereka serahkan. Yang mengakibatkan kekuatan mantra-mantra tersebut menjadi sangat berkurang atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Rune yang dibutuhkan untuk memanggil hantu dan dewa sangat banyak. Dan terdapat hingga belasan kesalahan di antaranya. Namun, justru karena banyaknya rune, terdapat hingga 1000 rune yang benar. Ini adalah harta karun pengetahuan yang sangat besar. Dengan fondasi ini, Kinmu dapat memodifikasi rune yang salah dalam panduan pemandu jiwa. Ada lebih dari 600 susunan rune yang dibutuhkan untuk Soul Draw. Kinmu memodifikasi rune yang ia temukan salah, dan ketika merasa tidak ada lagi kesalahan, ia segera memanggil seorang prajurit dan berkata, "Apakah masih ada mayat yang tersisa di kota ini? Aku ingin menguji mantranya." Sersan itu berkata, "Apakah Anda membutuhkan mayat dari Sekte Jiuyu untuk menguji sihir Anda?" Mayat-mayat dari Sekte Jiuyu telah dikubur. Jika perlu, mereka bisa digali. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana itu dikubur?" Sersan itu berkata, "Sekelompok orang dimakamkan di kuburan massal dekat Kabupaten Dijiang, dan sekelompok lainnya dimakamkan di Gunung Lusan dekat Kabupaten Lu. Jenazah mereka ditemukan beberapa hari yang lalu, dan mereka dimakamkan di tempat terdekat." Jantung Kinmu berdebar kencang. Ia buru-buru bertanya, "Di mana Shaoyin? Cepat beritahu dia. Suruh dia memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiaga. Kirim tentara ke kuburan massal dan Gunung Lu untuk membakar mayat-mayat itu." Prajurit itu tidak mengerti maksudnya,
tetapi ia tetap berlari keluar dan berkata, Sao Yin telah pergi ke Kabupaten Dijiang di seberang jalan untuk menghibur rakyat. Aku akan pergi dan memberitahu dia sekarang. Saudari Chuyu ada di Kabupaten Dijiang. Oh tidak. Kinmu memanggil prajurit lain dan memintanya untuk memberitahu para penjaga kota agar waspada. Ia segera memanggil Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya, lalu dengan cepat berkata, Sekte Jiuyu mungkin akan bangkit kembali. Waspadalah. Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya kebingungan. Biksu Yunkui berkata, orang-orang Sekte Jiuyu telah hampir punah, hanya tersisa beberapa kucing dan anjing yang berkeliaran di mana-mana. Apakah kita masih perlu mewaspadai orang-orang sekecil itu? Mereka memalsukan kematian mereka sendiri. Kinmu baru saja mengatakan ini ketika tiba-tiba, suara nyanyian samar terdengar dari sungai. Nyanyian itu sangat kuno dan samar, seolah-olah para dewa di dunia bawah memanggil orang mati untuk hidup kembali. Hal ini memberi orang-orang perasaan bahwa ada dewa yang samar dan agung yang membuka portal lain dan mengirim jiwa-jiwa orang mati kembali dari dunia bawah. Ekspresi Kinmu berubah drastis. Ia berlari seperti roket, melesat di udara, dan mendarat di menara gerbang utara. Gerbang utara tampak kosong, hanya beberapa prajurit yang berpatroli. Sebagian besar pasukan Lizu sedang memulihkan diri setelah pertempuran besar. Kinmu memandang ke arah sungai dan melihat seorang pendeta Tao bertopi jerami berdiri di atas tiang di tengah sungai. Melakukan ritual dan bernyanyi di sungai. Rune-rune besar memancarkan cahaya hijau, seperti ular hijau bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk-liuk di udara. Yun Ke dan yang lainnya bergegas dan berdiri di samping Kinmu, menatap sungai. Shen Wanyun bertanya, apa yang terjadi? Sebelum ia selesai berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah linglung. Ia melihat kabut hitam membumbung di sungai. Area yang diselimuti kabut hitam itu semakin membesar. Dalam kegelapan, seolah-olah ada portal yang berdiri di tengah sungai, mengambang di atas air. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Kinmu melihat ke sisi lain dan samar-samar melihat beberapa kapal cendekiawan mendekat, lalu melihat kegelapan menyelimuti kapal-kapal itu. Kapal cendekiawan lain telah berlayar di atas sungai Yongjiang dan juga diselimuti kegelapan. Teriakan dan jeritan marah terdengar dari kapal. Dan jelas bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang aneh dan tak terduga. Ia menoleh ke arah Gunung Lusan di sisi kiri kota kabupaten. Gunung Lusan tiba-tiba runtuh. Dan sosok-sosok mungil melesat ke udara dan menerkam ke arah sisi ini. Beberapa prajurit yang berjaga di gerbang barat Kabupaten Lu belum tersadar ketika sesosok terbang mendekat dan mengalungkan jimat kuning ke tubuh mereka lalu membunuh mereka di tempat. Ledakan. Gerbang kota barat terbuka lebar, dan satu demi satu, mayat, menyerbu ke kota kabupaten, membantai para pembela yang belum sempat mengatur ulang. Mayat-mayat itu memang mayat. Tetapi jiwa mereka masih ada di dalamnya. Pendeta Tao di sungai menggunakan mantra ajaib untuk memanggil kembali jiwa semua orang mati di Jiuyumen dengan sihir penarik jiwa. Memungkinkan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka dan melancarkan serangan mendadak terhadap para pembela Kabupaten Lu. Beberapa mayat dalam keadaan compang camping. Beberapa hanya memiliki lapisan kulit yang menghubungkan kepala dan leher, beberapa memiliki lubang besar di dada, beberapa kehilangan lengan dan kaki. Dan wajah mereka tampak mengerikan dan mengerikan. Mereka memang telah mati, namun jiwa mereka ditarik kembali dari alam baka oleh sihir dan dikembalikan ke raga mereka. Dan kekuatan mereka masih sama seperti saat mereka masih hidup. Shen Wanyun tertegun dan berdiri di tembok kota, bingung harus berbuat apa.
Qin Mo memandang ke arah Kabupaten Dijiang di seberang sungai. Daerah itu sudah diselimuti kabut hitam, dan hanya suara samar ledakan magis yang terdengar. Tinggalkan kota dan masuk melalui gerbang timur, kata Qin Mo tegas. Shen Wanyun dan yang lainnya terkejut. Qin Mo berlari di tembok kota, berteriak keras, memanggil Long Qilin dan Hu Lingel. Mereka melihat Kabupaten Lu berada dalam kekacauan dan dibunuh oleh mayat Jiu Yumen yang dibangkitkan setelah kematian mereka. Tentara negara bagian Yankang sering mempraktikkan teknik serangan gabungan, mempraktikkan sihir atau ilmu pedang yang sama dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Selama lebih dari 10 tentara bekerja sama dengan erat, mereka bahkan dapat membunuh lawan dengan level yang lebih tinggi. Taktik ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar. Dapat dikatakan bahwa taktik ini dapat membunuh musuh dengan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan sekte-sekte yang berani melawan. Namun, pertempuran di Kabupaten Lu ini juga mengungkap kelemahan taktik ini. Mayat-mayat sekte Jiuyu yang telah bangkit kembali menyerbu kota. Para prajurit di kota tercerai-berai sebelum sempat mengatur ulang diri, dan mereka bertempur sendiri-sendiri. Kekuatan setiap prajurit jauh lebih rendah daripada para pengikut sekte-sekte Jiangnu. Pembantaian itu nyaris tak pandang bulu. Langit semakin gelap. Para murid sekte Jiuyu dibangkitkan setelah kematian mereka. Mereka dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dalam kegelapan, seolah-olah itu siang hari dan tidak takut mati. Mereka sudah mati dan tak bisa merasakan sakit. Tak perlu waspada terhadap gerakan lawan. Mereka bisa langsung menerkam dan membunuh. Selain itu, sebagai sebuah sekte, Jiu Yumen memiliki banyak master, dan bahkan orang-orang kuat di alam surga dan manusia serta alam hidup dan mati telah dibangkitkan. Kebangkitan semacam ini bukanlah kebangkitan sejati, melainkan hanya penggunaan sihir untuk memanggil jiwa-jiwa orang mati. Jiwa-jiwa ini pada akhirnya akan kembali ke dunia bawah. Tetapi periode waktu ini cukup untuk menghabisi para pembela Kabupaten Lu. Pembela Kabupaten Lu sudah tamat. Qin Mo merasa sedikit tertekan. Tetapi ia menghela napas lega ketika melihat Hu Ling'er dan Long Qilin bergegas. Semua orang segera melompat keluar dari gerbang kota timur dan berlari keluar kota dalam kegelapan. Di belakangnya, gerbang kota timur runtuh dengan suara keras dan hancur berkeping-keping oleh orang kuat di alam manusia surgawi. Qin Mo menoleh ke belakang dan melihat seorang jenderal di alam manusia surgawi dicabik-cabik oleh beberapa prajurit yang dibangkitkan dari Sekte 9 Nether. Beberapa Taois memegang lembaran kertas kuning saat mereka berjalan di udara, sebuah gerakan yang membuat hati Qin Mo mencelos. Para Taois itu adalah sisa-sisa Sekte Abadi Mayat, yang telah bergabung dengan Sekte 9 Nether. Satu mengendalikan mayat, yang lain mengendalikan jiwa. Hanya sedikit prajurit di kota itu yang akan lolos. Dr. Qin, kita harus menyeberangi sungai dan kembali ke Kabupaten Dijiang, kata Shen Wanyun dengan suara berat. Qin Mo menggelengkan kepalanya, ada banyak mayat yang tenggelam di sungai. Kita tidak bisa kembali. Ia baru saja mengatakan ini ketika tiba-tiba terdengar suara air dari tepi sungai. Dalam kabut hitam, satu demi satu, mayat yang telah bangkit, basah kuyup, berjalan ke darat dari dasar sungai. Ketika mereka melihat mayat-mayat itu, mereka tiba-tiba berlari ke sisi ini. Kita hanya bisa pergi ke Xinjiang Selatan dan mencari kesempatan untuk kembali ke utara. Ekspresi Qin Mo tetap tidak berubah. Ia mengangkat tangannya dan menepuk pinggangnya. Cahaya pedang melesat keluar dari tas Taoti dan berubah menjadi pedang awan. Cahaya pedang itu berputar dan memenggal kepala beberapa murid Jiu Yumen yang menyerbu ke arahnya.
Para pengikut Jiuyumen itu berubah menjadi mayat tanpa kepala, segera membungkuk, mengambil kepala mereka sendiri, menyelipkannya di bawah ketiak mereka, dan masih bergegas ke arah mereka. Kepala di bawah ketiak mayat membuka mulutnya dan berteriak, "Cepat, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Cepat, tolong!" Meskipun Yun Ke, Yue King Hong, dan Shen Wanyun berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat sihir seaneh itu. Namun, si Yun Xiang, yang selalu pemalu dan penakut, tetap tenang dan kalem. Sama sekali tidak panik. Qin Mo merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba mencubitnya. Cahaya pedang dari pedang Sao Bao segera berubah menjadi pedang yang berputar, dan memotong. Mencabik-cabik para murid sekte Jiuyu. Ia berkata dengan suara berat, "Cepat, jangan sampai para master sekte Jiuyu menyusul." Beberapa orang bergegas masuk ke dalam kegelapan. Yun Ke menoleh ke arah Kabupaten Lu yang dipenuhi api, merasakan kepanikan dan kesedihan di hatinya, pergi ke Xinjiang Selatan. Itu sarang musuh.